Anda nanya, Anda bertanya-tanya, Anda bingung, apalagi saya. Tetaplah menyerah dan jangan semangat. Hahaha. Jika Amerika ikut menyerang Iran, apa dampaknya ke kripto, emas, dan saham? Jika Amerika Serikat ikut menyerang Iran, maka dampaknya ke pasar global terutama kripto, emas, dan saham bisa sangat signifikan karena akan memicu gejolak geopolitik besar di Timur Tengah. Berikut dampaknya secara umum. Dampak ke kripto naik, short term. Aset kripto seperti Bitcoin sering dipandang sebagai safe haven alternatif, seperti emas oleh sebagian investor muda dan spekulan. Saat ketegangan global meningkat, banyak orang bisa lari ke kripto. Volatilitas tinggi, namun karena kripto juga sangat sensitif terhadap spekulasi dan likuiditas global, harganya bisa naik tajam lalu turun tajam. Token sensitif risiko bisa drop. Altcoin kecil atau proyek DeFi berisiko tinggi bisa terkoreksi karena investor menghindari risiko, risk off sentiment. Contoh sejarah, saat konflik Rusia-Ukraina dimulai, Bitcoin sempat naik tajam, lalu drop karena tekanan pasar global dan suku bunga naik signifikan. Emas adalah safe haven klasik. Saat perang pecah, investor institusi global sering lari ke emas. Daya tarik tinggi. Karena tidak terpengaruh suku bunga atau performa ekonomi, emas sering jadi pelindung nilai saat ketidakpastian. Bisa tembus rekor baru jika konflik besar dan berkepanjangan. Contoh, saat Perang Irak, krisis keuangan 2008, dan invasi Rusia ke Ukraina, harga emas selalu melonjak. Turun drastis awalnya. Pasar saham sangat sensitif terhadap ketidakpastian. Sektor seperti airline, energi, manufaktur, dan teknologi bisa tertekan. Indeks-indeks utama S&P 500, Nasdaq, IDX kemungkinan drop di awal, karena investor menarik uang dari pasar saham. Sektor energi bisa naik, karena konflik di Timur Tengah bisa menyebabkan lonjakan harga minyak. Saham minyak dan gas bisa naik. Efek jangka panjang tergantung durasi konflik dan reaksi kebijakan moneter. Contoh, saat Perang Teluk dan 9/11, Dow Jones dan S&P 500 langsung turun tajam. Ringkasan dampak, Bitcoin safe haven alternatif, naik tapi volatile, altcoin aset spekulatif cenderung turun. Emas safe haven utama naik, saham risiko tinggi, turun, saham migas terpengaruh minyak, mungkin naik rekomendasi portofolio investasi, saat Amerika ikut menyerang Iran. Dalam konteks Amerika menyerang Iran, potensi perang besar, kita harus fokus pada tujuan utama saat krisis, yaitu mengamankan modal, mengurangi risiko, dan ambil peluang dari gejolak harga. Rekomendasi investasi saat perang berkecamuk emas, safe haven utama. Kenapa? Emas hampir selalu naik saat terjadi konflik besar. Bentuk, emas fisik, logam mulia AM. Emas digital, Tokopedia Emas, 3. Porsi ideal, 30-40% portofolio jika ingin konservatif. Crypto blue chip. Kenapa? Investor muda menganggapnya safe haven digital, tapi lebih volatil dari emas. Strategi, masuk bertahap, dollar cost averaging, bukan sekaligus. Hindari altcoin spekulatif, token-token microcap. Porsi ideal, 10-20%, jika profil risiko Anda agresif. Saham energi migas komoditas. Jika perang pecah, harga minyak bisa naik tajam. Contoh saham global, Exxon Mobil, Chevron, Shell. Contoh saham Indonesia, Elsa, Pegas. Porsi ideal, 10-20%. Uang tunai reksadana pasar uang. Kenapa? Fleksibel untuk menunggu peluang beli saat market drop. Strategi, simpan dana cadangan agar bisa beli saat harga jatuh. Porsi ideal, 2% profit beri. Fleksibel untuk peluang beli saat market drop. Hindari saat perang. Saham sektor teknologi dan manufaktur paling sensitif. Altcoin kecil atau token dengan likuiditas rendah. Properti dan obligasi jangka panjang, rentan inflasi dan suku bunga. Simulasi portofolio aman saat perang emas, fisik digital, Pico 5%, Bitcoin dan Ethereum 15%, saham sektor energi migas, 15%, lainnya, Ops 10%.